Umat yang terkasih, malam ini kita memperingati Kamis Putih. Dalam kebaktian ini, kita diajak untuk mengenang momen-momen kelam perjalanan sengsara Yesus sampai penyalibannya. Pengenangan akan jalan sengsara tersebut menjadi sebuah perjalanan yang memulihkan. Karena itu, mari kita siapkan hati dan diri kita agar kita merasakan sentuhan pemulihan sang terang yang menghalau bayang-bayang kelam. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Tuhan yang pemurah, kami berhimpun di sini pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanan-Mu yang telah dikhianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan diselipkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanan-Mu, kuatkanlah iman kami. Ampunilah pengkhianatan kami, kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saat ini 1 hari sebelum Hari Raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Tidak semua kita bersih. Judas Iskariot kotor hatinya. Tetapi bukan hanya dia, Petrus juga. Murid-murid yang lain juga. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kotor. Ketika menyadari para murid berada dalam kondisi yang tidak bersih, Yesus tidak menyuruh mereka untuk membersihkan diri, menghakimi, apalagi menghukum mereka. Sebaliknya, Yesus malah menanggalkan jubahnya, merendah dan membasuh kaki para muridnya. Sebagai simbol pembersihan, simbol pemulihan dan penyucian. Sekaligus juga simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya kepada para murid dan kerelaannya untuk berkorban. Pembersihan dan pemulihan dapat dimulai dari yang terlihat, seperti mencuci tangan, memperhatikan kebersihan diri dan juga tempat tinggal, juga memakan makanan yang sehat. Dan pada saat yang sama, kita memulihkan diri dengan belajar mengampuni diri sendiri dan juga sesama. Saudara, apakah saudara menyadari ketidakbersihan diri saudara? Atau sebaliknya, saudara merasa diri sudah bersih? Apakah saudara menyadari bahwa kita bisa menjadi bersih
bukan karena kemampuan diri sendiri untuk hidup kudus, bukan karena kerohanian saudara, melainkan semata-mata karena penyucian dan pemulihan dari Kristus. Bagaimana sikap saudara terhadap orang lain yang saudara anggap belum bersih? Apakah saudara menghakimi atau belajar memahami dan menolong mereka untuk mengalami pemulihan? Marilah kita menghadapkan satu lilin ungu. Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Sekarang aku beri kalian perintah baru. Kasihilah satu sama lain. Seperti aku mengasihi kalian, kalian juga harus saling mengasihi. Jika kalian mengasihi satu sama lain, maka semua orang akan tahu bahwa kalian murid-muridku. Perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah baru. Perintah itu sudah ada dalam hukum Taurat. Apanya yang baru? Kualitasnya. Yesus meminta para murid, termasuk saudara dan saya,
untuk saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi para murid-Nya. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan. Bukan sekedar ucapan "aku mengasihimu". Bukan juga dalam hal perasaan. Bagi Yesus, mengasihi berarti merendahkan diri. Memandang orang lain lebih utama, lebih penting dari diri sendiri. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan diri demi melayani sesama. Kasih yang seperti inilah yang dapat memulihkan. Kasih kepada mereka yang lemah, yang dianggap tak pantas untuk menerimanya. Saudara, seberapa besar kasih saudara kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama di sekitar saudara? Apakah saudara rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan sesama di sekitar saudara? Apakah saudara bersedia menolong dan memulihkan mereka yang terluka atau melukai saudara? Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu muridku, jikalau saling mengasihi. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi. Setelah Yesus berkata begitu, ia menjadi sangat terharu dan mengatakan terus terang, Aku berkata yang sesungguhnya. Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Murid-muridnya saling berpandangan. Mereka bingung karena tidak tahu siapa yang dimaksud. Di antara para murid, salah satu yang dikasihi Yesus duduk di sebelah Yesus. Simon Petrus mengisyaratkan padanya. Tanya dia siapa yang dimaksudkannya. Maka murid itu mendekatkan dirinya kepada Yesus. Siapa orang itu? Orang yang akan kuberikan roti yang dicelup ke mangkuk. Dialah orangnya. Maka Yesus mengambil sepotong roti, mencelupkannya, dan memberinya pada Yudas, putra dari Simon Iskariot. Segera setelah Yudas menerima roti, setan masuk dalam dirinya. Cepatlah.
lakukanlah tugasmu. Tidak seorang pun yang duduk di situ mengerti mengapa Yesus berkata begitu kepadanya. Karena Yudas bertanggung jawab memegang uang kas, beberapa murid mengira Yesus menyuruhnya pergi untuk membeli kebutuhan hari raya atau memberi sesuatu kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu dan langsung keluar. Hari sudah malam. Engkau mau kemana, Tuhan? Sekarang kau tidak bisa ikut kemana aku pergi. Tapi nanti kau akan mengikutiku. Mengapa sekarang aku tidak bisa ikut? Aku siap mati untuk Engkau. Sungguhkah kau siap mati untukku? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum ayam berkokok, kau akan berkata 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Pada waktu itu, hari sudah malam. Kegelapan mulai merasuk di dalam diri Yudas dan Petrus. Yesus mengetahui hal itu, dan ia telah berusaha mengingatkan mereka berdua dengan cara yang lembut. Yesus berbisik di hati Yudas, namun hatinya telah menjadi beku karena ambisi untuk menjalankan rencananya yang gelap. Yesus mengingatkan Petrus, namun rasa percaya dirinya membuat dia menyepelekan apa yang Yesus katakan. Kegelapan kadang juga bisa datang merasuk dalam diri kita. Ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu salah atau merugikan orang lain, pada waktu itu Yesus yang sama juga berbicara di hati, menegur dan menyadarkan kita. Saudara, apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan atau lakukan yang saudara yakini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara menyadari teguran dan bisikan Kristus di dalam sanubari saudara? Apakah saudara bersedia ditegur dan lalu mengubah diri dengan sukacita? Di hening
Yesus Tuhanku, hidup dalam diriku. Aku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi. Sesudah Yesus berdoa demikian, ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sana. Yudas, sang pengkhianat, tahu tempat itu. Sebab Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ. Maka Yudas pergi ke taman itu, membawa pasukan tentara Romawi dan pengawal rumah Tuhan yang disuruh imam-imam kepala dan kaum Farisi. Mereka bersenjata serta membawa lentera dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi padanya. Jadi ia maju dan bertanya, Siapa yang sedang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya lagi pada mereka, Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Simon Petrus yang membawa sebilah pedang mencabutnya lalu memotong telinga kanan hamba Imam Agung sampai putus. Nama hamba itu adalah Malkus. Kembalikan pedangmu ke tempatnya. Kau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku? Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid lain ini dikenal dengan baik oleh Imam Agung. Maka ia turut masuk bersama Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Kau juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak, bukan aku. Udaranya dingin, jadi para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Maka Petrus ke sana dan berdiri di sana, menghangatkan tubuh. Simon Petrus masih berdiri di situ menghangatkan tubuhnya. Orang-orang berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu?" Tidak, bukan. Tapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba Imam Agung, kerabat dari orang yang telinganya dipotong Petrus, berkata, Bukankah kau bersama dia di taman itu? Tidak. saat itu juga ayam jantan berkokok.
Cari aman. Cari yang nyaman. Itulah yang membuat Petrus maupun Yudas mengkhianati Yesus. Dalam kondisi terjepit, kepepet, orang lain dikorbankan. Janji setia diabaikan. Semuanya dilakukan demi keuntungan diri atau demi keselamatan diri. Berbeda dengan sikap Yesus. Ketika ia dan para muridnya diserang di Taman Getsemani oleh serombongan prajurit bersenjata, Yesus tidak cari aman. Ia tidak mengorbankan para muridnya, malah melindungi mereka. Dengan tegas ia berkata kepada mereka yang ingin menangkapnya, "Akulah dia yang kamu cari itu. Tangkaplah aku, tetapi biarkan mereka itu pergi." Saudara, pernahkah saudara mengorbankan kerabat dan sahabat demi keuntungan diri sendiri? Pernahkah saudara membiarkan kejahatan atau kesalahan terus terjadi demi kenyamanan diri? Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi. Pagi-pagi sekali, Yesus dibawa dari rumah Kayafas ke istana gubernur. Para penguasa Yahudi tidak ikut masuk ke dalam istana karena mereka tidak ingin menjadi najis secara agama, supaya mereka bisa ikut makan makanan Paskah. Maka Pilatus pergi keluar dan bertanya, "Apa tuduhan kalian terhadap orang ini?" "Kami tidak akan membawanya kepadamu seandainya dia tidak bersalah." "Kalau begitu ambil saja dia, dan hakimilah menurut hukum kalian sendiri." "Kami tidak boleh menghukum mati seseorang." Pilatus kembali ke istana dan memanggil Yesus. "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Apa pertanyaan ini darimu? Atau ada yang memberitahumu tentang aku?
Apa menurutmu aku orang Yahudi? Justru bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu padaku. Apa yang kau lakukan? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, para pengikutku akan berjuang supaya aku tidak diserahkan pada para penguasa Yahudi. Memang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau begitu engkau raja? Engkau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk satu tujuan, yaitu mengatakan kebenaran. Siapapun yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan aku. Apa artinya kebenaran? Lalu Pilatus keluar lagi menemui orang-orang itu dan berkata pada mereka, Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Tapi menurut kebiasaan kalian, aku selalu melepaskan seorang tahanan pada hari raya Paskah. Maukah kalian supaya aku melepaskan raja orang Yahudi ini? Mereka menjawabnya dengan berteriak, Barabas adalah perampok. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, Hidup Raja orang Yahudi. Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu. Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja, dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Kebenaran itu apa? Tanya Pilatus. Dia bertanya bukan karena tidak tahu apa yang benar atau mana yang benar. Dia tahu siapa yang benar ketika dia tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Ia juga tahu apa yang benar, yaitu melepaskan orang yang benar dari hukuman. Yang sulit bagi Pilatus adalah menjalankan kebenaran, menegakkan kebenaran dengan segala konsekuensinya. Ketika sadar bahwa tindakan membebaskan Yesus akan membuat dirinya dibenci rakyat dan tidak lagi populer, Pilatus akhirnya memilih untuk tidak berpihak kepada kebenaran. Orang yang teguh melakukan apa yang benar, membela orang yang benar, memang kadang harus menempuh jalan yang sepi, melawan arus. Jalannya tidak mudah, tetapi itulah jalan yang Tuhan ingin kita lalui. Saudara,
Ketika saudara melihat orang tak bersalah diperlakukan secara tidak adil, apakah yang saudara lakukan? Beranikah saudara membela pihak yang benar walaupun harus melawan arus? Sudikah saudara menempuh jalan yang sepi, jalan yang tidak mudah, tetap melakukan apa yang benar sekalipun tidak banyak orang yang mendukung saudara? Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian.
Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang ada pada hari itu semata-mata tontonan kekerasan. Dalam kondisi tubuh penuh luka, dengan darah menetes dari mahkota durinya, Yesus masih harus memikul kayu salib yang berat. Disalibkan, dihina, pakaiannya dilucuti dan dibagi-bagi. Namun demikian, di tengah semua tontonan kekerasan itu ada tindakan yang manusiawi, tindakan kasih yang Yesus tunjukkan. Ia menyapa ibunya dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ia menitipkan ibunya kepada muridnya dengan berkata, "Inilah ibumu." Ketika seseorang menjadi korban tindak kekerasan, adalah wajar jika ia membalas juga dengan kekerasan, dengan menyalahkan orang, dengan mencaci maki atau mengutuki. Kekerasan bisa mengubah hati lembut menjadi keras dan pahit. Namun tidak demikian dengan hati Yesus. Sampai akhir hidupnya, kasihnya tidak luntur. Di tengah penderitaan yang ia alami, perhatiannya masih terus tertuju pada ibu dan para muridnya. Nah sekalian, apa yang saudara lakukan ketika saudara diperlakukan tidak adil, dihina, atau dicerca? Bagaimana respon saudara terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar saudara? Apakah kekerasan dan ketidakadilan yang pernah dialami mengubah saudara menjadi pelaku kekerasan?
kita memadamkan satu lilin ungu lagi. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Marilah kita memadamkan lilin putih. Ketika itu, tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat kematiannya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Umat yang sedang berada di rumah, lilin putih telah menyala kembali. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Manusia
selamat karenanya, maut hancurlah, hidupku cerah karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selamanya.